langsung saja Ustaz atau bagaimana? Ada yang nanti akan saya Ya, share. sudah bisa di-share Ustaz. Nanti langsung share screen saja. Insya Allah kita bisa langsung mulai ya Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, dipersilakan kepada Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqihi wa miqdarihil adil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain yastajab. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, waalaikum jami'an. Kita Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kembali berjumpa, bermuajahah di media Zoom online ini, satu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahmi dan kita sama-sama meluruskan niat kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sama-sama bermujalasah di majlis ilmu ini, majlis sholawat, juga majlis di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah majlis yang menjadi bagian taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah majlis yang membuat kita senantiasa rindu, senantiasa kangen, senantiasa mencintai, duduk-duduk bersama sama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa mudah-mudahan semua sahabat yang ada di Zoom online ini bersama keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam senantiasa dalam iman yang penuh, iman yang senantiasa bertambah dan senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari keburukan-keburukan, dari bala, dari musibah, dari fitnah, dan diluaskan hatinya, diberikan cahaya hatinya, diangkat derajatnya, sehingga insya Allah Allah menitipkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipilih oleh Allah menjadi pribadi yang memiliki manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk manusia lain, juga untuk seluruh semesta alam, menjadi rahmat bagi lil alamin, untuk seluruh alam. Insyaallah pada sore hari yang berbahagia ini kita akan memulai dengan bahasan makalah yang pertama dari kitab Al-Hikam karena Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk mu'alif dari kitab Al-Hikam ini, Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, mengangkat derajatnya, memberikan cahaya dan juga diberikan tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rahmat kasih sayangnya. Ala hadhihi niyakutun salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita mendapatkan faidah, mendapatkan luapan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada para kekasihnya sehingga sampai kepada kita semua. Saya akan share screen untuk pasal yang pertama ini. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad alal a'mali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Min sebagian alamatin, tanda-tanda, alamat al-i'timadi bersandarnya alal amal, atas amal, nuqsan berkurangnya ar-raja'i harapan, inda wujudi zalal tatkala berlaku padanya kesalahan-kesalahan. Ini pasal yang berbicara hubungan kita dengan amal kita. Hubungan pribadi kita dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehari-hari. Berhubungan dengan profesi kita, berhubungan dengan senyum kita, berhubungan dengan sedih kita, perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita, semua sejak awal dan juga sampai akhir amal itu dibuat. Syekh Ibnu Athaillah memberikan kedudukan, memberikan kepada kita perspektif bahwa amal itu jangan menjadi sandaran terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bergantung dengan amal. Jangan bergantung dengan apapun selain bergantung kepada Allah. Jangan bergantung dengan makhluk. Jangan bergantung dengan sebab akibat. Jangan bergantung dengan apapun saja. Nah, pada bab ini, Syekh Ibnu Athaillah memberikan kepada kita posisi yang jelas dan tegas bagaimana seharusnya kita bersikap dengan amal-amal kita. Nah, dari sejak kita lahir sampai hari ini kita masih beramal, sampai ke depannya kita terus beramal, tentunya sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan akhir hidup kita. Di sini Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan salah satu penyakit dalam hal tauhid, dalam hal akidah, ketika orang bergantung kepada amalnya. Oke, sebelum masuk ke situ, saya akan sampaikan dua bagian amal. Jadi para ulama menyepakati bahwa amal itu dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan al-amalul zahir, amal zahir, dan juga al-amalul batin, amal batin. Amal zahir, amal yang terlihat, seorang minum, seorang bekerja, seorang sedang menyupir, seorang sedang melakukan transaksi jual beli, seorang beli rumah, seorang menulis, artinya sesuatu yang bisa kita saksikan bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Tapi ada juga amal yang dilakukan oleh seseorang yang itu tidak terlihat. Niat seseorang, dia belum berhaji, pingin haji. Niat seseorang buat nolongin tetangganya belum diungkapkan. Seseorang yang mendengki saudaranya, seseorang yang tamak terhadap jabatan yang dimiliki oleh temannya, dan berbagai amal yang tersembunyi, yang nggak terlihat oleh panca indera kita. Jadi ketika kita melihat orang diam, tidak berbicara, bukan berarti dia tidak beramal. Sesungguhnya ada amal yang tersembunyi, yang ada di dalam batin dia. Dan sesungguhnya para alim ulama menyampaikan bahwa mana yang lebih utama untuk diperhatikan. Al-amalul zahir atau al-amalul batin. Amal zahir atau amal batin. Para ulama sepakat bahwa yang mesti mendapat proporsi perhatian, intensitas terhadap amal antara zahir dan batin, perhatikanlah, utamakanlah, dominasikanlah perhatianmu terhadap amal batin. Nah, itu yang menjadi ijtihad para ulama
ketika dikaitkan dengan mana yang lebih utama. Fadilah memperhatikan amal zahir apa amal batin. Maka oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan min alamatil i'timadi alal amali nuqsanul raja inda wujudi zalam. Nah, berikutnya, amal zahir itu kaitannya dengan urusan-urusan yang mendapatkan faedah-faedah secara zahir, secara keduniaan. Mencangkul, menanam, dapat beras, bekerja, membuat pesawat, membuat teknologi pengairan, teknologi kelautan, semuanya yang punya dimensi sederhananya hukum fisika. Yang bisa diukur, yang bisa diriset, yang bisa dilihat, yang bisa dikuantifikasi, yang bisa diteliti dengan segala variannya. Itulah amal-amal zahir yang melahirkan begitu banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk Zoom online ini kan, teknologi 3G, 4G, 5G, dan sebagainya. Sedangkan amal batin itu amal yang faidahnya justru berakibat tidak hanya di dunia, dia sampai kepada akhirat. Kenapa? Karena ini terkait dengan niat. Niat awal dari amal itu sendiri. Makanya kita sangat memahami Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, beliau menyampaikan bahwa aku menghafal sekian ribu hadis. Dan kalau saja dari sekian ribu hadis itu, kalau seseorang memahami, mengerti 3 hadis ini, maka sesungguhnya itu mencukupi bagi dirinya untuk memahami ribuan hadis yang sudah saya hafalkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu perkataan Sayyidat Asiyah yang menjadi perawi hadis yang paling banyak dari golongan perempuan. Dan beliau menyampaikan salah satu hadis yang penting banget, yang nilainya menyamai ribuan hadis yang lain adalah hadis yang oleh Imam An-Nawawi hafizahullah itu menuliskannya menjadi hadis pertama dalam kitab hadis kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Yang berbunyi An Amirul Mukminin An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin ayankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab, Abu Hafsin, bapak dari sahabayah Hafsah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu diterima hanya karena niatnya. Dan segala jenis amal zahir yang kita lakukan dalam konteks pembagian amal ini, itu hanya bisa makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisinya sebagai amal karena niatnya. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulullah, niatnya kepada Allah dan Rasulullah, maka ia akan sampai kepada apa yang diniatkannya kepada Allah dan Rasulullah. Barang siapa hijrahnya untuk kepentingan dunia, yang ia mengharapkan bagian dari dunia itu, atau berhijrah karena mengejar seorang perempuan yang ikut berhijrah bersama Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ia mendapatkan bagiannya, bagian niatnya yang berupa faidah-faidah dunia itu, dan dia tidak mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala isinya. Ini tegas banget bahwa amal itu menjadi amal soleh ketika niatnya ikhlas.
ketika niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para ulama menyepakati bahwa maqasidun niyah fil qalb. Sesungguhnya niat itu tempatnya adanya di dalam hati. Berarti amal batin itu yang kaitannya salah satunya terkait dengan itu jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh lebih harus diperhatikan ketika kita mau melakukan amal zahir. Kenapa? Karena tadi innamal a'malu binniyat. Maka kita sangat paham bahwa orang-orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam, naudzubillah min dzalik, adalah 3 elit orang-orang yang diberikan oleh Allah izin beramal dengan amal yang luar biasa. Amal yang dahsyat. 1, seorang Al-Qur'an, seorang ahli Quran, Masya Allah. Seorang yang membacanya, menghafalkannya, Masya Allah, luar biasa. Mengajarkannya. Yang kedua, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah diizinkan untuk menjadi kaya. Dan ia dengan kekayaannya berderma dengan banyak orang, boleh jadi membangun masjid, membangun pesantren, menyantuni anak yatim. Luar biasa banyaknya amalnya. Bermiliar-miliar ia keluarkan untuk manfaat banyak orang. Orang menikmati makanannya, donasinya, luar biasa. Dan ada orang yang diberikan oleh Allah izin dan kemampuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah, ia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan hartanya, berperang di jalan Allah dengan harta yang ia keluarkan. Dan itu amal-amal yang dahsyat semuanya. Amal yang berupa aset, amal yang berupa ilmu, amal yang berupa Quran yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Justru 3 golongan orang ini yang pertama kali diseret ke neraka jahanam. Ketika ditanya, kamu melakukan itu di dunia untuk apa? 3 golongan ini menyampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh di hadapan Allah Jalla Jalaluh ketika ditanya, aku melakukannya karenamu ya Allah. Dan itu hal yang paling menakutkan ketika Allah Jalla Jalla menjawab 3 golongan manusia ini dengan jawabkan kadzabta, engkau dusta. 3 golongan ini yakin betul bahwa ia beramal karena Allah. Yakin betul dia mengajar Quran itu karena Allah. Yakin betul bahwa dia berjihad karena Allah. Yakin betul dia berinfak karena Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta. Engkau bohong. Maka Allah Jalla ketika Allah bertanya kepada malaikat yang memegang kita pencatat amal, dikatakan bagaimana kesimpulan audit dalam kitab amal 3 orang ini. Malaikat menyampaikan bahwa audit amal orang ini, hasil auditnya, kesimpulannya ahlul jannah. Penghuni surga. Malaikat mencatatnya 3 orang ini penghuni surga. Allah mengatakan enggak. Lalu Allah membuka selubung hatinya 3 manusia ini. Ketika dibuka hijab hatinya, ternyata muncullah niat sesungguhnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan seret mereka ke jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata malaikat itu tidak tahu amal apakah yang dilakukan oleh manusia itu ikhlas atau enggak. Malaikat tuh enggak pernah tahu isi hati
manusia. Ketika manusia itu sholat, ketika manusia itu zakat, ketika manusia itu haji, ketika melakukan amal, malaikat itu tidak tahu dalamnya niat seseorang di dalam hatinya. Maka tadi dari dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat mengatakan ahlul jannah. Jadi malaikat itu melihat zohirnya amal yang dilakukan orang itu dan tidak sampai melihat ke dalam hati yang paling dalam. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati banget memprasangkai perbuatan orang lain. Hati-hati banget. Hati-hati banget menilai-nilai amal orang lain. Hati-hati banget. Bayangkan loh, malaikat petugas pencatat amal aja tidak tahu bahwa orang itu ternyata tidak ikhlas, nggak tahu. Malaikat itu mencatatnya mereka itu ahlul jannah, tapi ternyata enggak. Malaikat saja yang mencatat amal tidak tahu kedudukan sesungguhnya orang ini ketika beramal di dalam hatinya, apalagi kita, Pak. Yang kerjaan kita banyak, yang kita tidak tahu apa pikiran seseorang, apa perasaan seseorang, apalagi sampai ke dalam hatinya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang mulia, inna dhann, sesungguhnya prasangka itu akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Jadi menyangka-nyangka itu perkataan yang paling dusta. Maka Masya Allah, siapapun di sini yang menghindari prasangka, terlatih untuk tidak berprasangka, itu hidupnya pasti tenang. Hidupnya pasti enak. Hidupnya pasti nyaman. Kenapa? Karena dia nggak mau berprasangka pada tetangganya, pada perilaku orang lain, pada sholat orang lain, pada apapun yang dia lakukan. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwa sesungguhnya yang mengetahui hakikat amal seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar tadi Maratibuddin, al-iman, al-islam, dan al-ihsan, ketika kita bicara al-islam, itu berbicara fikih, berbicara syariat, itu berbicara sesuatu yang konkret. Sesuatu yang bisa dilihat, ditaker, itu perkara-perkara syariat, itu perkara-perkara fikih. Namun, fikih tidak membahas perkara yang kaitannya dengan urusan al-amal batin tadi. Terkait dengan amal batin. Maka di pasal pertama ini jadi kita mengerti, oh itu ya ada amal zahir, ada amal batin, dan para ulama menyepakati bahwa amal batin ini perlu mendapatkan prioritas lebih dibanding amal zahir. Itu dari segi fadail, dari segi keutamaan. Tentunya bukan berarti kita akhirnya tidak mendalami, tidak mendetaili perkara-perkara yang kaitannya dengan fikul Islam, terkait dengan syariat Islam. Tentunya secara praktek kita secara simultan melakukan itu semua. Namun dalam konteks bab ihsan ini, para ulama menyampaikan hati-hati, jangan sampai sholat sudah dilakukan bagus, tetapi niatnya ternyata bukan karena Allah, hajinya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena Allah, berbuat baik kepada istri bukan karena Allah, berbuat baik kepada suami bukan karena Allah, mendidik anak bukan karena Allah, dan sebagainya, sehingga amalnya menjadi mardud atau tertolak. Oke. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang kita lakukan semestinya membuka hijab-hijab, topeng-topeng yang ada pada diri kita. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Bapak kan, katakanlah ibu
Ibu masak buat bapak, buat anak-anak. Udah masak, udah lihat resep yang terbaik, belajar, nyiapinnya bisa 2 jam. Tapi pada saat terhidang, ternyata bapak, suami tidak mengapresiasi makanannya. Oke, atau bahkan tidak menyentuh makanannya. Anak-anak bilang, udah capek bikin, terus dia katakan, ah mah nggak mau makan ini lagi, beli aja di luar. Ya. Pesan pakai GoFood, GrabFood. Terus anaknya enak aja bilang, nggak enak, masak mama. Nah, kira-kira apa yang terjadi tuh Pak? Udah si ibu udah masak 2 jam, menu spesial, hari libur, tiba-tiba ketika dihidangkan, itu ditoleh pun enggak. Diapresiasi enggak. Nah, jadi kalau ibu mendapatkan satu perasaan tertekan, perasaan dilecehkan, disia-siakan, nggak diapresiasi. Nah, disinilah kita mengetahui, oh ternyata saya masak ini bukan karena Allah. Saya masak ini, kalau saya masak ya dimakan, kalau nggak dimakan awas ya. Ini saya akan lempar nih. Kalau nggak dimasak, saya akan marah nih. Kalau nggak diapresiasi, mana sih apresiasinya? Udah makan, katakanlah dimakan habis. Nggak ada ngomong enak-enaknya sedikit pun. Jadi marah, jadi kesel gitu ya. Hati-hati. Kalau orang melakukan amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak berharap pujian makhluk, juga tidak menjadi marah, kesel, karena orang juga mencaci dia. Mencaci makanannya, nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Karena bagi dia melakukan amal ini karena Allah memerintahkan saya memuliakan keluarga saya, memuliakan suami saya, melayani anak-anak saya. Itu saja. Jadi bukan karena saya ingin dapat apresiasi atau takut karena cacian. Saya melakukan ini lillah. Nah, akhirnya ketika kita beramal, jadi kita tahu posisi, oh ternyata saya ini kurang ikhlas di bab masak-memasak. Boleh jadi di bab yang lain, it's fine, nggak oke-oke aja. Tapi di bab ini, saya kayaknya belum siap, belum merdeka, belum lillah, belum li Rasulillah. Gitu. Masih bergantung kepada makhluk. Tentunya dalam ukuran kewajaran, kepatutan, orang akan mengatakan ya wajar kalau diapresiasi marah, wajar kalau ini dan sebagainya. Tetapi dalam konteks babul ihsan, ini tanda bahwa seseorang itu bergantung dengan amalnya. Bergantung dengan amalnya. Itu yang sampai-sampai di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan amal-amal kalian. Allah memberikan kemampuan kita beramal, Allah memberikan kemampuan berniat untuk beramal, Allah memberikan semua sumber daya bagi kita untuk bisa beramal, Allah yang membimbing kita untuk bisa beramal, dan juga Allah memberikan kepada kita pahala ketika kita sudah beramal. Bahkan jauh sebelum amal itu dilakukan, Allah sudah memberikan pahala kepada kita. Karena kebaikan ketika sudah menjadi niat, dia dapat 1, ketika dilakukan, dia menjadi mendapatkan 10 kebaikan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahu ini, maka kita sangat semangat untuk beramal. Untuk apa? Karena kita mengetahui posisi hati kita itu lillah atau tidak. Maka ketika kita makin terlatih untuk beramal, bermujahadah dalam amal kita, akhirnya kita tahu, oh ternyata riya itu nggak nyaman. Ternyata pingin pujian orang lain itu nggak nyaman. Ternyata perhatian terhadap nyinyiran orang lain, bulian orang lain, nggak nyaman.
akhirnya ketika orang tuh melewati fase-fase seperti ini, akhirnya ia dengan amalnya belajar untuk bisa membuka hijab-hijab hatinya yang ia sangka bahwa dia sudah ikhlas, ternyata nggak ikhlas. Contohnya ketika di zaman sahabat, peristiwa yang terjadi pada hadisul ifki, hadis bohong, hoax, yang tersiar kabar bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan perbuatan berdua-duaan, tersiar kabar. Ini sampai itu terjadi hubungan rumah tangga yang luar biasa itu antara Rasulullah SAW dan Sayyidatina Aisyah. Dan singkat cerita itu sampai turun ayat Al-Quran langsung kepada Rasulullah SAW untuk membela posisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terhadap hadisul ifki ini. Karena seorang perempuan bersumpah, ini luar biasa ya, seorang istri perempuan bersumpah, saya tidak akan berbicara melakukan satu pembelaan, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan pembelaan. Oh, ini luar biasa nih. Kalau perempuan sudah memberikan ultimatum kayak gini, repot sudah. Dan itu pernyataan Sayyidatina Aisyah yang dilobi oleh ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq sampai demikian, sampai akhirnya turun ayat kepada Rasulullah SAW untuk memberikan penjelasan terkait dengan kedudukan hadis ifki ini. Dan karena salah satu penyebar berita hoax ini, berita bohong ini adalah orang yang diberikan santunan, donasi oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar melakukan statement pernyataan, saya tidak akan lagi membantu orang ini. Saya tidak akan mau menolong orang ini. Tidak akan memberikan sedekah kepada orang ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat spesial buat Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyatakan, wahai Abu Bakar, kamu itu bukan pemilik rizki atas orang itu. Aku Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan rizki kepada orang itu lewat kamu. Jadi kamu jangan sok sombong merasa punya kewenangan untuk menutup donasimu, sedekahmu, perbuatan baikmu kepada orang itu. Gara-gara orang itu menjadi penyebab tersiarnya hadisul ifki. Dan Abu Bakar pun bertaubat karena turun ayat ini. Jadi ini menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Kadang amal itu bisa menjadi hijab bagi seseorang, bisa menjadi tempat bergantung, dan itu amat berbahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa Allah menciptakan kita dan Allah yang menciptakan amal-amal kita. Jadi jangan pernah merasa lebih hebat gara-gara amal kita. Kita harus mengatakan ketika ada orang memuji kita, alhamdulillah, saya bisa berbicara karena Allah, saya bisa membantu orang lain karena Allah, saya bisa membahagiakan anak istri saya karena Allah, saya bisa berkhidmat kepada suami karena Allah yang mampukan saya. Saya bisa membuat penelitian-penelitian baru karena Allah. Saya punya kecerdasan karena Allah. Itu bukan sama sekali gara-gara saya hebat. Enggak sama sekali. Allah memberikan fadilah kepada saya dan mudah bagi Allah untuk mencabut itu kapanpun Allah mau. Sehingga yang kita lakukan adalah ketika kita beramal, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa beramal. Maka zikir yang menjadi kanzun min kunuzil jannah, salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada zikir la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali karena Allah memang menguasakannya kepada kita,
menghendakinya kepada kita, mengizinkan terjadi pada kita, dan mudah-mudahan yang kita harapkan, amal yang kita lakukan itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, rahmat yang datang kepada kita, amal itu sesungguhnya adalah kasih sayang Allah kepada kita. Tadi bisa ngaji Quran bareng-bareng, yang jadi ustadz, yang mengajar sama-sama mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti yang ngajar lebih mulia atau yang murid tidak lebih mulia, enggak. Kenapa? Karena yang Allah lihat itu adalah amal batinnya. Amal batinnya, bukan posisi amalnya. Namun, tentunya apabila semuanya pada posisi ikhlas, as-sabiqunal awalun jauh lebih utama kedudukannya karena dia memulai kebaikan lebih awal. Maka di dalam Al-Quran Allah memberikan apresiasi kepada para sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam, terlebih dahulu berjuang di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, kasih sayang itu, ketika datang kepada kita orang-orang beriman, wujudnya tuh bisa menjadi nikmat. Nah, wujudnya tuh bisa jadi nikmat. Yang kedua bisa menjadi bala, jadi ujian. Nah, jadi ujian. Nah, jadi ujian. Atau bisa menjadi sesuatu yang ditahan oleh Allah, nggak dikasih. Jadi rizki seret banget satu waktu, udah ikhtiar luar biasa, tapi karenanya pintu keluarnya nggak ada, sengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian kepada kita. Ditolak, ditahan, atau diberikan, diluaskan, disempitkan, diluaskan, dilapangkan. Itu mutlak adalah dari kearifan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, ahsanul hakimin, dan semuanya itu sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melakukan sesuatu yang batil buat diri kita, sekecil apapun. Jadi wujudnya bisa nikmat, bisa ujian bala, bisa al-man'u, bisa penolakan, juga bisa pemberian. Tapi semuanya itu datang dari sisi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak sekalian? Sudah jam 5, sudah setengah jam ya. Insyaallah. Fadhal, kalau ada yang ditanyakan dalam pembahasan pasal yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja inda wujudil jalal. Bagian tanda dari seseorang yang bergantung pada amalnya adalah berkurangnya harapannya suasana hati tatkala berlaku padanya kesalahan. Baik. Silakan kepada Bang Rifki. Ya, terima kasih Ustadz. Kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan bisa langsung unmute untuk berinteraksi. Menarik sekali Ustadz, menurut saya tadi penjelasan tentang ibadah batin ya, amal batin itu lebih harus kita utamakan, dan saya membayangkan memang karena itu lebih susah ya Ustadz ya. Lebih susah memang untuk menjaga niat, menjaga keikhlasan terutama. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mungkin untuk pemantik diskusi, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa melanjutkan. Yang terbaik itu Ustadz, bagaimana ya kita mempersiapkan niat kita atau mempersiapkan keikhlasan kita gitu. Karena contohnya di kegiatan seperti ini aja misalnya. Kan kadang-kadang, ini mumpung hari Minggu waktunya kosong, ya ikut aja lah gitu misalnya kajian gitu ya. Bukan karena, mungkin di awalnya mungkin bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi lagi waktu luang gitu misalnya. Nah, ketika kita misalnya di awal niat kita masih belum sempurna Ustadz, bagaimana kira-kira supaya kita bisa menjaga niat dan memperbaikinya sehingga kita mendapatkan manfaat sebaik-baiknya Ustaz. Demikian. Baik. Terima kasih jazakallah Bang Rifki. Hari ini kita membuka surat Al-Bayyinah ya, yang tadi dibacakan.
salah satu surat yang saya suka dan juga memuat kaitannya dengan ikhlas itu termuat dalam surah Al-Baqarah ini. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Ini tegas banget. Wama umiru, dan tidaklah kami perintahkan. Jadi di Al-Quran itu, Bang Rifki, ada yang namanya kehendak Allah, yang namanya irodah. Waman aroda fama yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, misalkan dalam hadis, atau kata-kata irodah. Ada di dalam Al-Quran itu kata-kata masyiah. Masyiah ini kalau kita lihat ayat-ayatnya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan irodatullah. Masyiatullah itu konteksnya di dalamnya ada keajaiban-keajaiban, ada mukjizat-mukjizat. Nah, misalkan tadi yang tadinya api harus membakar justru menyejukkan. Yang tadinya air lembut tiba-tiba jadi benteng untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan hal-hal yang di luar nalar, di luar logika kita, di luar prinsip-prinsip, konsep-konsep fisika yang diketahui oleh kita hari ini. Dan itu namanya wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Itu namanya masyiatullah. Ini saja udah luar biasa. Namun ada hal yang lebih tinggi dari iradatullah, dari masyiatullah, yaitu dengan amrullah namanya. Kalau kita baca itu surat Yasin di malam Jumat, itu ada di ayat-ayat terakhir. Kalau Allah mengatakan, makanya wa idza amruhu arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itu di depannya kata amar. Amar itu kalau istilah presiden itu namanya dekret, Pak Rifki. Jarang kan presiden mengeluarkan dekret, jarang banget. Jarang. Peraturan presiden aja udah jadi perhatian se-Indonesia tuh. Kalau undang-undang biasa ini, tapi kalau udah perpres tuh jadi ini. Apalagi kalau udah dekret presiden. Nah, amrullah itu posisinya seperti itu. Tingkat kekuatannya kata sedangnya. Maka di ayat ini katakan wa ma umiru illa liya'budullah. Allah itu tidak meminta kita dalam hidup ini kecuali mengabdi. Jadi Allah itu tidak meminta kita jadi kaya, enggak. Allah itu tidak meminta kita jadi apa saja, jadi insinyur, enggak, jadi dokter, enggak. Allah itu tidak meminta kita menjadi apapun saja. Yang Allah minta kepada kita setiap hari adalah kita semua mengabdi kepada Allah, titik. Nah, dengan segala qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullah. Gimana kita cara mengabdi? Kan kita bertanya, ya Allah, mengabdi kepadamu gimana sih? Menjadi abdi yang terbaik gimana sih? Maka dilanjutkan dengan ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kamu kosongkan dirimu, kan ikhlas itu kan maknanya kosong, kopong. Kosongkan hatimu, oke, kalau nama batin, untuk diisi dari kosong itu diisi lahuddin. Semua, kalau saya menerjemahkan ad-din itu sistem kepatuhan. Sistem kepatuhan yang diajarkan oleh para nabi, para rasul kepada kita. Sistem kepatuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi, ruang hati kita kosong, lalu diisi sepenuhnya oleh tadi apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi itulah disebut dengan ikhlas. Maka
Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ikhlas itu parameternya adalah ad-din. Semua yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Pokoknya kita nunut, manut, melakukan itu semua. Nah, itu Pak Riki, dan ketika kita teliti di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara terkait dengan kata ikhlas, itu senantiasa dihubungkan dengan mukhlisina lahuddin, perkataan ad-din, yang disebut dengan agama tadi. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan ad-din. Sekarang waktunya sholat, ya sholat saja. Karena waktunya sholat. Waktunya Ramadan, puasa 30 hari. Waktunya ini, pokoknya ketika ada datang perintah Allah, jalanin aja. Allah perintahkan zikir pagi petang, saya zikir pagi petang. Allah perintahkan kepada Rasul mencontohkan saya sholat duha. Rasulullah memberikan kepada saya perintah untuk banyak bersalawat, saya bersalawat. Rasulullah terus. Jadi kita itu sangat suka dengan apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Pokoknya apa yang datang dari Rasulullah saya ikuti. Saya nunut manut, itu namanya orang yang ikhlas. Dan dia tidak melihat posisi dirinya. Yang penting dia mau all out, menjadi pengabdi kepada Allah. Ukurannya apa? Mukhlisina lahuddin, apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang datang dari Rasulullah, pegang erat-erat, dan apa yang dilarang Rasulullah, tinggalkan. Dan itulah cara seseorang ikhlas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam proses kita menyempurnakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah itu, disitulah ada perjuangannya Pak Rifki. Yeah. Disitulah ada naik turunnya, ada malesnya, ada aduh gimana nya. Nah, justru karena mujahadah itulah Allah memberikan pahala atas mujahadah itu. Bukan karena semuanya lempeng, justru karena kita punya keinginan-keinginan yang berbenturan, tarikan-tarikan, justru kita memilih apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, justru disitulah Allah memberikan pahalanya. Ini hebat manusia ini, dikasih nafsu, dikasih pilih-pilihan, tapi dia tetap memilih untuk ikut aku, ikut Rasulullah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala apresiasi. Beda dengan malaikat yang nggak punya pilihan untuk maksiat. Beda kalau kita itu ketika azan terus ada halangan, lalu kita datang, walaupun kita malas, justru disitunya tuh Allah bangga. Ini orang lagi malas, lagi capek, lagi sakit, dia tetap datang ke masjid, dia tetap ngaji. Ini luar biasa nih orang. Kenapa? Karena dia mengutamakan Allah dan Rasulullah dibanding kepentingan dirinya. Bisa jadi dia ngantuk, bisa jadi pekerjaan banyak, bisa jadi ada urusan-urusan yang menyibukkan dirinya, tapi dia mendatangi Allah dan Rasulullah di atas yang lainnya. Itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pujian dari Rasulullah SAW. Dan peristiwa seperti ini ketika Rasul dan para sahabat berinteraksi banyak banget, Pak. Pak Arif kan pasti pernah dengar cerita kan? Ada orang yang Rasulullah bersabda, siapa yang mau menjamu tamuku hari ini, malam ini. Kan ada orang yang, saya Rasulullah. Nah, padahal dia kan nggak punya makanan di rumahnya. Berlomba-lomba ya, Ustaz? Berlomba-lomba. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang yang Rasulullah sukai. Wah, berarti Rasulullah, dia angkat tangan. Padahal ketika ditanya pada istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada. Cuma cukup satu porsi untuk satu orang. Lah, terus gimana buat dia, buat istrinya, buat anak-anaknya? Nah, ini suaminya mengatakan kepada istrinya, ya udah, ini strateginya. Kamu bikin anak-anakmu tidur, biar aku yang akan mematikan lampu ketika dia makan. Dan aku akan pura-pura makan malam itu. Itulah yang disebut dengan Pak Rifki, dia lebih mengutamakan perintah Rasulullah SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding kepentingan dia makan dengan keluarganya. Sampai esok harinya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar dan memberikan salam kepada Rasulullah SAW untuk dia dan keluarganya. Rasulullah ketika ketemu orang ini dipanggil, apa yang kamu lakukan semalam terhadap tamuku? Oh, enggak, saya menjamunya ya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan,
Karena Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam untukmu Masya dan keluargamu. Bayangkan Pak Rifki, Allah yang mengucapkan salam. Saya merinding di sini, ada merinding. Allah. Gimana Allah mengucapkan salam kepada dia dan keluarganya? Karena perbuatan keluarga ini terhadap tamu yang datang dan menginap di rumahnya. Masya Allah. Masya Allah. Inilah orang yang mengutamakan Allah dan Rasulullah di atas kepentingan dirinya. Dan ini mudah nggak Pak Rifki? Susah, Ustaz. Nggak mudah kan? Anak, istri mau makan, terus kita nolongin orang. Kalau kita cerita kepada orang, gila kamu ya, kamu nolongin orang, padahal anak sama istri kamu katakanlah terlantar, kelaparan, kamu dahulukan orang lain. Tapi inilah yang disebut dengan Allah itu bangga ketika orang itu mampu membahagiakan orang lain, walaupun mereka akhirnya menahan diri terhadap kepentingan mereka. Itulah perilaku yang Masya Allah yang dilakukan oleh para sahabat. Akhlaknya demikian mulia. Demikian Bang Rifki. Ya, jazakallah khair Ustadz Hari. Saya mendengar penjelasan Ustadz tuh terasa sekali Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai-sampai kita berusaha sedikit saja mengatasi hawa nafsu kita tuh diberi ganjaran yang luar biasa ya Ustadz. Iya. Jadi memang agak susah dan akan terus susah menjaga niat dan mencapai keikhlasan, tapi sesungguhnya dengan sedikit usaha ya Ustadz, dengan kita mencontoh sekuat-kuatnya apa yang Rasulullah SAW contohkan dan Allah perintahkan itu mudah-mudahan menuju ke sana ya Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin, sebentar, ini ada di chat. Saya bacakan ini Ustadz dari Mbak Ratnita Mariana. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ibu rumah tangga dengan segala remeh-temeh masalah ibu dan istri. Sepertinya semua ibu-ibu akan seperti saya. Udah masak capek-capek, anak-anak kata suami nggak muji masakan ibunya. Tadi seperti yang Ustadz Hari sudah sampaikan contohnya ya. Pasti ada kecewanya. Nah, supaya tidak berlarut-larut dalam kekecewaan nih Pak Ustadz. Nggak dimuji, amalan apa yang tepat untuk lebih bisa capek-capek masak, yang dipuji atau nggak dimakan, dan saya ikhlas. Jadi menanggapi konteks kejadian seperti itu untuk ibu-ibu sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, jadi kita itu manusia yang kecewa, sedih, kesel, marah, ya kan? Dan itu bagian keseharian diri kita. Apakah istri-istri Rasulullah SAW seperti itu? Iya juga. Apakah istri Umar bin Khattab seperti itu? Iya juga. Apakah istri sahabat Zubair bin Awam gitu juga? Iya juga. Jadi kalau kita dengar kisah rumah tangganya Rasulullah SAW dan para sahabat, seperti apa yang ibu alami dalam konteks sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, kan pernah Sayyidatina Fatimah curhat kepada Rasulullah SAW, kepada bapaknya. Ini kerjaannya nggak habis-habis nih, saya ngulek gandum, ya kan. Ali bin Abi Thalib dia tahu sendiri, Rasulullah tahu betul ya keadaan rumah tangga anaknya dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya Sayyidatina Fatimah kan merajuk, ya Rasulullah, gimana kalau kita ini boleh nggak nambahin pembantu? Saking capeknya nih, wajar mama di dapur capek, terus datang pada Rasulullah, ya Rasulullah tambahin pembantu boleh nggak? Gitu. Rasulullah tuh tersenyum dan menyampaikan kepada Sayyidatina Fatimah, anak beliau yang tercinta, tahu bolehkah aku ingin menyampaikan sesuatu yang lebih baik daripada engkau minta pembantu? Apa ya Rasulullah? Engkau mengucapkan ya sambil nyiapin makanan, kantung, gitu kan, menyiapkan makanan, sambil engkau berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, itu jauh lebih baik dari pembantu yang kau minta. Karena Sayyidatina Fatimah memahami ini, hanya mengatakan, iya deh, kalau gitu saya nggak jadi minta pembantu. Nggak jadi minta bantu. Saya memilih apa yang bapaknya sampaikan, solusi yang bapaknya sampaikan. Kenapa?
Karena Rasulullah SAW memberikan solusi bahwa Fatimah ada amal yang lebih dahsyat gitu. Dibanding kamu minta khodimat. Berkurangnya pekerjaan kamu justru ketika kamu ada pada posisi seperti ini dalam pandangan Allah ini mulia betul. Gitu. Walaupun kamu secara manusia menganggapnya ini hektik banget. Ini ngabisin waktu banget. Benar, Ibu kalau masak di rumah itu pasti butuh waktu yang itu Pak, bikin masak nih untuk bapak-bapak nih, itu bisa 3-4 jam tuh buat masak itu. Iya. Mikirinnya bisa 3-4 jam tuh masak ini. Itu kalau tadi tidak diapresiasi, tidak dipuji, itu memang enaknya ada di dada gini. Airnya kesisa dan sebagainya. Juga terjadi pada istri Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sahabat yang sebagaimana Abu Darda dan lain sebagainya sering disebut dengan Ahlus Sufa. Sering kongko-kongko di Masjid Nabawi di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Jadi menunggu Rasulullah keluar dan membersama Rasulullah kemana Rasulullah pergi. Maka disebut Ahlus Sufa. Mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kenapa? Karena hari-hari mereka dekat dengan Rasulullah. Beda dengan Abu Bakar, Umar. Kalau Abu Bakar, Umar itu tidak tiap hari bersama Rasulullah, tidak tiap hari nempel dengan Rasulullah. Abu Bakar, Umar itu kalau pagi hari pergi ke ladang masing-masing. Utsman bin Affan pergi ke ladang masing-masing. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika Rasulullah hidup itu Abu Bakar tuh nempel banget di kayak ajudan Pak Jokowi gitu, nempel kemana. Enggak, ketika pagi Abu Bakar pergi ke ladang kurmanya, demikian pula Umar. Baru ketika siang hari Abu Bakar itu datang kepada sahabat Ahlus Sufa ini, hari ini Rasulullah menyampaikan apa? Rasulullah hari ini menyampaikan hadis apa? Kenapa? Karena mereka lah yang tiap hari nempel di rumah Rasulullah. Dan salah satunya ada Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini sudah nempel kepada Rasulullah SAW tiap hari dan kesenangannya berjihad. Karena senangnya berjihad, apa yang terjadi, Pak? Samalah misalkan sekarang ada orang yang sibuk dengan dakwah, sibuk dengan aktivitas sosial, akhirnya jarang di rumah. Kan sering Pak kayak gitu, Pak ya? Yeah. Misalkan orang yang aktivitas dakwahnya Mercy, misalkan ada yang ke Suriah, ada yang ke Rohingya, berbulan-bulan meninggalkan anak istrinya di rumah. Nah ini yang terjadi pada Zubair bin Awam. Akhirnya istrinya komplain juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah kok gini banget sih, gitu kan? Dan akhirnya istrinya yang men-take over pekerjaan rumah tangga, hampir semuanya di-take over oleh istrinya. Lalu Rasulullah SAW sampaikan, kalau engkau mengambil itu, maka sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah itu luar biasa banget. Karena perkataan Rasulullah SAW itu memahamkan bahwa pembagian peran antara suami dan istri seperti ini, maka istrinya mengatakan, oke lah kalau begitu, saya tidak mengapa suami saya berjihad bersamamu ya Rasulullah, suami saya tidak seperti suami yang lain, katakanlah ada di rumah dan sebagainya, sedangkan suaminya itu menjadi Ahlus Sufa, senangnya berjihad, saya akan men-take over itu. Dan itu dilakukan oleh istrinya Zubair bin Awam. Ada lagi seorang istri yang komplain gara-gara ketika dia dandan pakai lipstik, pakai maskara, pakai bedak, ya kan, krim siang, krim malam, itu nggak diapresiasi sama suaminya. Akhirnya dia komplain juga seorang istri kepada Rasulullah gitu kan, suami saya itu kayak gitu. Sehingga akhirnya istri Abu Darda ini punya teman suami dengan suami datang yang nginep ke rumah Abu Darda ini dan melihat istrinya itu kucel kumel, nggak dandan akhirnya. Akhirnya dibilang sama teman suaminya, Abu Darda, kamu istri kamu kayak gitu sih, emangnya kamu nggak pernah mendatangi dia? Biarin aja deh, kata dia. Udah kayak gitu, saya udah nggak tertarik. Kenapa? Karena Abu Darda ini puasa terus, sholat tahajud terus, jadi ibadah terus di rumah. Istrinya itu jarang ditoel, jarang dicolek. Saking akhirnya tuh temannya Abu Darda ini lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Abu Darda nggak benar nih, keterlaluan nih. Ini berlebih-lebihan nih. Kenapa? Kata
Rasulullah SAW ini, dia istrinya itu sampai seperti itu disampaikan oleh, sampai Abu Darda marah kepada temannya ini, ngapain sih kamu cerita-cerita kepada Rasulullah, ini rumah tangga saya. Akhirnya Rasul mengatakan, memberikan hadis kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, segala likulli syai'in haqqun, segala sesuatu itu ada hak-haknya. Nah, ini hadisnya, peristiwanya Abu Darda nih. Bahwa tubuh kamu itu punya hak, istri kamu punya hak, anak kamu punya hak, dan setiap yang memiliki hak, seharusnya kamu tunaikan hak-haknya. Itu pesannya. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Darda itu, rapihkan kumis dan jenggot kamu. Gitu kan, disitulah intinya. Jangan rambutnya, jenggotnya, biarin aja dah, gitu kan. Nggak dirapihkan, berdandanlah di hadapan istrimu, karena istri kamu ini ingin melihat wajahmu itu enak dipandang. Jadi si suami menampilkan wajah yang nyaman dipandang oleh istrinya, itu hak istri. Jangan sampai lihat suami dekil, kumel, bau, waduh. Atau demikian pula seorang suami melihat istrinya, jangan sampai tadi kumal, kucel. Kenapa? Karena ada hak suami untuk melihat istrinya dalam kondisi yang baik. Nah, itu keluarlah hadis itu bahwa likulli syai'in haqqun, segala sesuatu punya hak-haknya. Maka mari kita sama-sama mencari titik seimbang. Nah, jadi rumah tangga Bang Rifki beda dengan rumah tangga Ibu Mariana, terkait dengan kondisi suaminya, kondisi anaknya. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, mereka ada rumah tangga sebagaimana kita. Pada umumnya yang punya problematika masing-masing, yang punya postur pasangan masing-masing, postur anak masing-masing. Itu yang maka oleh karena itu kita mencari titik temu tadi, titik keseimbangan. Yang kalau dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Mencari titik-titik yang membuat si suami tenang, si istri tenang, si ayah tenang, si ibu tenang, juga anak-anaknya tenang. Karena saya seorang pegiat pendidikan karakter berbasis konsep Stephen, maka saya sering mendapatkan postur pasangan yang mereka tidak menemukan titik temunya, Bang Rifki. Saya pernah kedatangan orang yang datang ke Masjid Darut Tauhid ini tiba-tiba dalam kondisi marah, dia mengatakan, Pak Ustadz, saya akan ceraikan istri saya, talak 3. Wah, serem banget tuh datang ke masjid tiba-tiba. Sambil marah-marah, Pak, tenang Pak, duduk dulu Pak. Memang ada apa masalahnya itu pagi-pagi jam 9 tuh. Ada bapak-bapak marah mau talak 3 istrinya. Saya tinggal di BSD Pak Ustadz. Saya udah rumah tangga hampir 20 tahun. Istri saya nggak berubah-ubah. Saya mau talak 3. Tadinya saya mau ke AUA, tapi nggak jadi. Jadinya ke Masjid Darut Tauhid. Akhirnya singkat cerita itu, akhirnya saya pahamkan ternyata si suami dan istrinya tidak memahami postur pasangan masing-masing. Bukan mereka melakukan perbuatan buruk, enggak. Si istrinya akuntan, auditor, kerja. Si suaminya direksi di BUMN, punya anak 1. Secara finansial mapan, rumah mapan, anaknya udah masuk di kuliah di UI. Tapi yang jadi problem, mereka belum menemukan postur pasangan tadi. Si suaminya merasa hampir 20 tahun tuh berumah tangga, ini kayaknya nggak nyambung sama istri saya nih. Kebayangkan Bang Rifki udah 20 tahun. Akhirnya saya kasih tips, saya suruh mereka tes. Akhirnya ketahuan postur pasangannya, suami, istri, dan 1 anak mereka. Alhamdulillah, tidak jadi, wasilahnya tidak jadi bercerai. Akhirnya saya minta istrinya datang, istrinya nangis-nangis, saya jelaskan, Ibu, seperti ini kepribadian Ibu dan apa yang Ibu harapkan dari suami, saya jelaskan suaminya seperti ini, apa yang diharapkan dia. Akhirnya mereka ketemu postur masing-masing. Dan biasanya dalam rumah tangga, yang nggak ketemu itu adalah tadi, postur pasangan, kecocokan antara suami dengan istri, juga suami dengan anak, bisa jadi problem tuh. Atau ibu dengan anak, itu jadi problem. Atau anak dengan ayah bundanya, itu menjadi problem.
Dan ini yang sering saya berikan solving namanya terhadap postur keluarga yang ada. Seperti itu. Wallahu a'lam bil murad. Ya, makasih penjelasannya Ustadz. Sudah ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari ini Mbak Tina atau Kang Yusuf nih mungkin ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga hati agar tidak kesel atau jengkel saat kita bertemu seorang yang kita kenal, terus kita menyapa, memberi salam, tapi orang tersebut seolah-olah nggak merespon, tidak melihat gitu, Ustadz. Padahal beliau atau orang tersebut mengetahui ada kita di hadapannya. Ini tentang mungkin mengabaikan salam ya, Ustadz, dari kita kepada orang lain, dan orang lain responnya mungkin kurang berkenan. Nah, kita menghindari rasa kesal ini bagaimana, Ustadz? Ya, jadi kan sumber dari kesal, kecewa itu karena kita berharap terhadap makhluk. Minimal balasannya. Kan kita udah berbuat baik, kamu berbuat baik dong. Yeah. Kan kita sudah berikan hadiah, berikan saya hadiah lagi dong. Kan saya sudah berbagi, kamu juga harus berbagi dong. Saya sudah menunaikan kewajiban saya, kamu juga harus menunaikan kewajiban kamu dong. Jadi orang itu kadang pingin setimpal. Nah, justru itu sumber masalah. Dalam konteks amal batin ini sumber masalah. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan sejak awal itu memutuskan kebergantungan terhadap sebab dan akibat yang muncul dari orang lain. Itu sejak awal tuh. Misalkan kalau kita mengajar, tidak sudah memutuskan, katakanlah saya harus diperhatikan, saya harus diapresiasi, mereka tuh harus datang lebih awal, harus banyak, pokoknya dengan segala macam. Nah, di batin ini harus sudah bersih tuh harapan-harapan semacam itu. Namun, secara zohir, kita melakukan apa yang disebut dengan profesionalisme. SOP-nya, prosedurnya, kedatangannya, perlengkapannya, resources-nya, kita lakukan sesempurna yang bisa kita lakukan. Nah, itu dalam konteks amal zahir. Tetapi dalam konteks amal batin, kadang orang tidak menyiapkan ini, Bang Rifki. Nah, ketika ibu menyampaikan salam kepada orang, kita harus menyiapkan diri bahwa kita memberikan salam itu dalam rangka doa kepada dia, dalam rangka bahwa niat kita berbuat baik kepada dia, dalam rangka kita ingin mendekatkan silaturahim kepada dia, dalam kita ingin berbagi kebahagiaan kepada dia dengan senyuman kita, dan sebagainya. Dan itu kita lakukan untuk tadi. Karena saya mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah ketika bertemu dengan saudara saya. Adapun ketika dia tidak menjawab salam saya, dia melengos, dia pura-pura tidak dengar, dia membalikkan tubuhnya, dia lari, dia cemberut, dan lain bahkan dia nyinyirin, bahkan dia marah, itu bukan wilayah saya lagi. Saya tidak akan didikte oleh keburukan dia kepada saya. Jadi kita berlepas diri, itu yang disebut dengan dalam akidah itu al-wala wal bara. Saya mengingatkan diri hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan saya berlepas diri dengan perilaku kalian. Sebagaimana Rasulullah ketika mengatakan kepada orang kafir, saya berlepas diri terhadap apapun yang kalian terhadap aku. Karena yang aku inginkan hanya kebaikan, itu saja. Sama seperti perkataan Nabi Syuaib mengatakan, in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Yang aku inginkan kepada kalian hanya kebaikan, itu aja. Mastata'tu, dalam batas kemampuan saya. Kalau pun saya ketika berbuat baik, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan taufik kepada saya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Aku bertawakal kepada Allah, dan dialah Allah segala-galanya, pemilik arasy yang agung. Jadi itu makanya ketika kita belajar Al-Hikam ini, Bang Rifki dan juga Ibu Tina, justru
orang itu kadang lalai untuk menyiapkan hal-hal yang sifatnya batin sebelum beramal. Batin. Seharusnya, ini biasanya nih orang nih, kalau saya ngucapin salam dia cemberut. Kita udah siap nggak? Kita sengaja datang kepada dia. Oke, besok saya akan salam, plus saya akan bawa dia. Hari ini dia cemberut, besok dia akan melakukan itu. Saya udah siapkan hadiah. Bapak. Dia mau ngelengos, nggak, tapi kita panggil, ya, ada apa? Gimana kabarnya? Mau ini ngasih hadiah. Justru kita memberikan hadiah kepada dia. Ini contoh nih, Bang Rifki. Murid saya mengatakan gini kepada saya. Bang, saya tuh kesel banget. Kenapa? Kesel sama siapa? Itu tuh, di Jalan Jenderal Sudirman depan kantor saya. Di bawah jembatan penyeberangan setelah naik Transjakarta, itu ada ibu-ibu, wajahnya kecut, wajahnya bikin setiap pagi itu bikin saya kesel. Tukang jualan di bawah jembatan penyeberangan di Sudirman. Itu bete banget deh wajahnya. Membuat pagi saya jadi kacau kan. Terus saya bilang, Mbak, bisa nggak mulai hari ini, Mbak ngucapin salam kepada dia. Dan juga merencanakan dari pagi apa yang Mbak akan lakukan untuk ibu ini. Terlepas bahwa mukanya ngebetein tadi. Sikapnya jutek tadi, cerewet, dan sebagainya. Akhirnya Bang Rifki dia melakukan itu. Dan benar, ketika disiapkan, responnya sama, nggak berubah. Jutekin, ngeselin. Tapi dia lakukan terus. Rekayasa terus. Apa yang terjadi? Kata dia cerita kepada saya, Pak Ustadz, satu hari. Waduh, itu satu hari yang mengasihkan. Dia tidak lagi ngebetein, dia tidak lagi jutek, dia menyapa, dia tersenyum, dia nungguin saya. Jadi yang tadinya hari-hari saya sekian lama bikin bete tiap pagi ke kantor gara-gara ada ibu itu, sekarang justru menjadi sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena si ibu ini sudah menyiapkan diri. Nah, jadi batinnya tuh udah disiapkan sebelum adanya kenyataan. Nah, orang itu kadang kita nggak terlatih melakukan apa yang disebut dengan tadi manajemen kolbu. Kita terlatih bikin perencanaan, planning, ya kan, di kantor, KPI indikator dan sebagainya. Tapi kadang orang nggak terlatih untuk bagaimana merencanakan keadaan hatinya hari-hari. Menghadapi suaminya ketika kayak gini, menghadapi istrinya ketika kayak gini. Bisa nggak, misalkan, mohon maaf, Bang Rifki tiba-tiba istrinya cemberut, udah tahu istrinya cemberut, tapi balik itu, aduh mama nih cantik banget, padahal tahu istrinya itu cemberut. Dan kita di hati tuh kesel sebenarnya gitu. Tapi karena kita coba ngelola hati kita jadi lebih baik, justru kita menciptakan suasana yang berbeda. Walaupun kadang, aduh saya nggak kuat nih, ntar aja deh melatih batin saya untuk menciptakan amal zahir yang lebih baik. Nah, disitulah letaknya kita belajar kitab Al-Hikam itu untuk itu. Jadi kita menjadi sangat aware terkait dengan kondisi hati kita dalam menyikapi keadaan-keadaan di luar diri kita. Kalau sudah terlatih, Masya Allah, ini dahsyat banget. Umar bin Khattab melatih mulutnya saja sengaja mengulung batu. Mengulung batu, akhirnya ketika ditanya, Umar, apa yang kamu keluarkan dari mulut kamu? Aku sedang sengaja riado, masukin batu. Jadi kalau ngomong itu, kalau mau ngomong mikir dulu. Ini omongan saya itu manfaat atau enggak? Itu luar biasa. Luar biasa. Ada seorang ulama diajak oleh temannya, yuk kita jenguk Fulan bin Fulan. Kenapa dia sakit? Kata ulama ini, bentar. Yuk, berangkat. Loh, kirain kamu mau melakukan apa? Kok bentar-bentar? Kata ulama ini mengatakan apa? Saya harus memantapkan niat saya sebelum saya menjenguk teman kita. Luar biasa itu. Saya harus memastikan bahwa niat saya ini mantap untuk berbuat kebaikan menjenguk teman saya. Jadi dia pancangkan niat dulu, baru dia berangkat. Ini luar biasa itu. Jadi
betul-betul sangat aware dengan kondisi batinnya, kondisi hatinya. Ada lagi kisah ini seseorang ya, ada preman satu komplek, depan komplek ini. Sama, diucapin salam nggak pernah jawab. Bahkan dia tukang palak, tukang perumahan tuh di Bintaro. Diucapin salam ketemu. Apa yang terjadi Bang Rifki? Suatu siang, orang ini yang biasa ngucapin salam, yang nggak dijawab sama preman itu tuh, yang tukang nongkrong itu, tiba-tiba suatu siang di jalanan komplek itu tengahnya ada kali besar, ada 2 jalan di kanan kirinya. Tiba-tiba ada ucapan salam dari seberang jalan. Assalamualaikum. Dicari orang siapa yang ucapin salam? Siang hari, panas-panas. Ternyata preman itu dari jauh ngucapin salam. Yang tadinya nggak pernah jawab salam. Preman itu mulai membuat sudut di pipinya tersenyum. Yang tadinya nggak tersenyum. Itu kenapa? Karena kita memulai kebaikan kepada orang pada saat orang memang tidak merespon, bahkan menolak kebaikan kita. Tapi kita tidak berhenti untuk berbuat baik. Tentunya sebelumnya supaya kita bisa menjaga keikhlasan dan menjaga hati kita, yuk sebelum beramal zahir, rekayasa dulu kondisi batinnya. Sehingga kita siap. Istilah kata tuh kalau mau ngelamar, siap ditolak, siap diterima. Dan ini perkara yang nggak mudah Bang Rifki, karena saya pernah nganterin orang, ya, murid saya ngelamar, mau melamar seorang perempuan, ngajak saya, ternyata Masya Allah Bang Rifki dicemberutin saya, dicemberutin sama ibunya, hambar, nggak disapa, ketus, ya Allah nggak nyaman banget deh. Kita ajak senyum, nggak senyum. Intinya tuh ditolak mentah-mentah. Akhirnya saya pulang dari Bekasi, saya tanya kepada murid saya, gimana? Kamu udah belajar kan? Sebelumnya saya menyiapkan kondisi hatinya, karena memang tema ini dibahas di kelas. Kamu harus siap. Kata dia, oh saya kuat Pak Ustadz, kuat. Katanya, udah habis pulang dari Bekasi ke Jakarta. Besoknya, karena kantornya dekat Darut Tauhid, ketemu sholat zuhur. Saya bilang, kenapa? Akhirnya dia bilang, saya ditolak meriang, Ustadz, meriang. Dia sakit 3 hari. Gara-gara ditolak lamarannya. Ternyata nggak semudah itu ya, bilang siap-siap, ternyata meriang 3 hari. Tapi bagi dia, kondisi seperti ini sudah disiapkan. Jauh lebih baik dibanding tiba-tiba kita mendapatkan kenyataan ditolak tanpa persiapan batin. Nah, makanya yuk kita sama-sama melatih batin kita sebelum kita melakukan amal zahir. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab muradi. Ini nggak terasa udah. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Saya ingin ngecek waktu Ustaz juga. Mungkin 10 menit lagi udah maghrib ya Ustaz. Bentar lagi maghrib, belum nih. Iya. 2 menit lagi maghrib nih. Sebenarnya ini dari Pak Iskandar ada pertanyaan Ustaz. Saya bacakan nanti mungkin Ustaz bisa respon sedikit dan mungkin tergantung Ustadz Hari mungkin butuh persiapan untuk sholat maghrib. Jadi apakah pertanyaan dari Pak Iskandar ini mau direspon sedikit atau nanti di pertemuan selanjutnya juga mungkin bisa dipersilakan ke Ustadz Hari. Pertanyaannya itu tentang bagaimana mengukur keikhlasan Ustadz. Jadi mungkin cukup panjang penjelasannya sebenarnya, tapi dipersilakan Ustadz Hari untuk menanggapi dan sekaligus mungkin nanti bisa diakhiri dengan doa dan langsung bisa persiapan sholat maghribnya buat Ustadz Hari. Dipersilakan Ustadz. Jadi bagaimana kita mengukur keikhlasan? Ya. Satu, kita memang tidak diminta untuk mengukur kita ikhlas atau enggak. Jadi yang diminta adalah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maka tidak ada perintah di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu akhlasulillah. Ya Allah, wahai orang beriman, ikhlaslah kepada Allah. Enggak ada kan?
Kenapa perintahnya itu takwa? Bahkan dikatakan wattaqullah mastata'tu, bertakwalah kepada Allah dalam batas kemampuan yang bisa kamu lakukan. Jadi karena memang kalau kita memahami kondisi iman, kondisi kolbu itu bolak-balik tadi. Ini kondisi yang terjadi juga dalam konteks keikhlasan kita. Dia selalu naik turun, labil. Dan itulah karakter hati yang ada pada diri kita, pada tiap orang. Sehingga fokus kita itu bukan pada apakah saya udah ikhlas atau enggak. Tapi wilayah kita adalah bagaimana upaya kita untuk memberikan yang terbaik dalam konteks perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik yang bisa kita lakukan. Saya ingin kurban. Saya tahun lalu beli katakanlah sapi 25 juta. Ya Allah, saya pingin lebih baik dari itu. Saya pingin yang 30 juta. Nah, konteks ini saya ingin berbuat yang terbaik lebih dibanding bulan lain, dan konteks ini yang mesti kita upayakan, kita mujahadahkan. Saya ingin sholat, ya Allah, 10 menit saya sudah siap lebih awal. Jadi upaya-upaya untuk terus memberikan penyempurnaan terhadap kualitas dan juga kuantitas ibadah yang kita lakukan dalam konteks apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan itulah perintah yang paling banyak yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga paling banyak disampaikan Rasulullah SAW juga para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jagalah ini, jagalah Allah. Mastata'tum, dengan segenap kemampuan. Kenapa? Karena hari-hari kita kan kadang di bulan Ramadan sakit, ya kan? Yeah. Ada saatnya kadang rizki lapang sempit. Ada kadangnya dulu baca Quran, husu menangis, kadang biasa-biasa aja. Kadang sholat tahajudnya mantep doanya, kadang hambar. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah kesadaran kita untuk menjaga konsistensi ini. Maka setelah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selanjutnya adalah ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, moga-moga senantiasa ada dalam petunjuk-Mu untuk menempuh jalan yang lurus ini. Karena boleh jadi saat ini dan pasti saya mengalami tadi ya, ada penyimpangan, ada secara kuantitas, secara kualitas. Tapi ya Allah, jauh dalam lubuk hati saya pengen banget lurus, anteng, mantep, maksimal, optimal untuk mengabdi kepadamu. Nah, pada yang sama kita memahami bahwa dunia ini karakternya adalah taghir, berubah. Nggak akan tetap. Nah, makanya dalam kitab Al-Hikam nanti di selanjutnya kita akan belajar tadi ya, sudut pandang yang disampaikan oleh kitab Al-Hikam ini sehingga kita bisa mulai aware terkait dengan kondisi batin kita. Dan di pasal awal ini diceritakan bahwa jangan kita bergantung kepada amal kita. Ketika Allah sudah mampukan kita beramal, justru itu yang perlu diapresiasi. Berarti Allah menitipkan rahmatnya sehingga kita bisa berbuat baik. Kalau amal itu kualitasnya, kuantitasnya masih belum baik, udah, jangan dirisaukan. Atau ketika sudah baik, jangan kamu merasa hebat dengan amal kamu. Udah, ketika udah beramal, alaihi tawakkaltu. Udah, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan, jaga amal itu untuk tetap eksis pada diri kita, dilanjutkan. Itulah takwa. Menjaga terus supaya konsisten dan terus-menerus. Adapun terkait dengan keikhlasan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya kita itu senantiasa ada dalam khauf dan roja. Ketakutan dan juga harapan besar kepada Allah diterima, diridhoi, tapi pada saat yang sama kita sangat takut. Suatu saat Rasulullah SAW untuk menutup pertemuan ini
sebelum kita berdoa, suatu saat Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk burung emprit. Jadi malaikat Jibril itu di sisi Ka'bah burung kecil. Padahal suatu hari Rasulullah di Ba'la itu bertanya, wahai Jibril, aku ingin lihat bentukmu yang sesungguhnya. Kamu nggak akan sanggup melihat bentuk aku yang sesungguhnya, wahai Rasulullah. Tapi sekali saja aku ingin melihat bentukmu yang asli. Maka malaikat Jibril menampakkan bentuknya yang asli di hadapan Rasulullah, dan ketika tergambar bentuk asli malaikat Jibril yang sayapnya saja udah sampai menembus ujung langit, Rasulullah SAW langsung pingsan. Udah dibilangin nggak akan sanggup. Rasulullah pingsan tuh. Itu malaikat. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, baru malaikat Jibril, apalagi kalau engkau melihat malaikat Israfil yang jauh lebih dahsyat bentuknya dibanding aku. Dan pada satu hari, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril berbentuk seperti burung kecil di sisi Ka'bah, dan melihat malaikat Israfil yang bentuknya jauh lebih dahsyat dibanding malaikat Jibril ini, bentuknya seperti tiker yang jelek banget. Jadi ada malaikat yang menyerupakan diri sebagai tiker. Ada di samping Ka'bah. Dan Rasul melihat, hei Jibril, kamu dengan Israfil kok bentuknya kayak gini? Apa-apaan ini? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Apa jawab malaikat Jibril? Aku takut kepada Allah. Karena aku khawatir Allah perintahkan aku menjadi makhluk yang tidak seperti aku saat ini. Takut malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu ngeri apabila Allah dengan kuasanya mengubah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mulia menjadi hina. Demikian juga malaikat Israfil takut kepada Allah, ya Allah, saya khawatir kalau engkau memberikan kehendak ke atasku untuk menjadi sesuatu yang bukan pada posisiku saat ini. Itu sampai mereka akhirnya mengubah bentuk diri mereka, seperti yang mereka Jibril seperti burung kecil dan malaikat Israfil seperti tikar yang lusuh, yang jelek. Saking takutnya kepada Allah. Bang Rifki, itu malaikat loh yang nggak punya dosa tuh. Itu malaikat yang nggak pernah berdosa kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Takutnya tuh kayak gitu. Makanya Bang Rifki dan juga sahabat-sahabat komunitas kaum muslimin di Bremen, kalau kita bisa sholat, bisa ngaji, ya Allah, itu syukur, senang, bahagia. Kenapa? Karena sekian miliar orang di dunia ini nggak tahu tuh sholat, nggak tahu bersalawat, nggak bisa sekalipun sujud tuh nggak bisa. Kenapa? Karena Allah belum berikan kuasa kepada mereka untuk bisa mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita bisa mengabdi, ya Allah syukur. Walaupun kita tahu boleh jadi seseorang punya riwayat dosa maksiat dari dulunya. Sekarang bisa taat, bisa sujud, bisa ruku kepada Allah, itu semata-mata karena rahmat Allah pada diri kita. Demikian, jazakumullah khairan katsira, kita sama-sama tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Ghafurur Rahim irhamna, ya Tawwabur Rahim irhamna, ya Azizur Rahim irhamna, ya Barur Rahim irhamna, ya Raufur Rahim irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasilil haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Doa ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kami atas semua nikmat ketaatan yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami ahlul taat ya Allah. Jadikan kami ahli ibadah ya Allah. Duhai Allah, terimalah ketaatan ibadah kami. Duhai Allah, perbaikilah niat kami ya Allah.
sebagaimana telah Engkau perintahkan untuk mengikhlaskan setiap perbuatan hanya karena-Mu ya Allah. Dua ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Kau titipkan untuk beramal kebaikan. Dan berikanlah keistiqomahan dan berbuat baik ya Allah. Mencintai kebaikan ya Allah. Duhai Allah, putuskanlah harapan kami kepada makhluk-makhluk. Ya Allah, putuskanlah kebergantungan kami kepada makhluk-makhluk. Putuskanlah kebergantungan kami kepada amal-amal kami ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Duhai Allah, hati kami berada di antara jari jemari-Mu ya Rahman. Duhai Allah, palingkanlah kami senantiasa ada dalam ketaatan ya Allah. Palingkan kami ada senantiasa dalam kebaikan, dalam ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah, perbaikilah rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan dari bala, musibah dan fitnah. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami anak yang saleh dan saleh ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami untuk senantiasa ada di jalan-Mu ya Allah. Mengabdi kepada-Mu ya Allah. Berbuat baik kepada sebanyak-banyak makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.